Kepada ahli, Siap. selamat pagi. Ya, tadi sudah cukup banyak ahli memberikan keterangan ya. Ini kaitannya dengan niat jahat ya. Tadi ahli juga Siap. sudah sampaikan Mens ya. Mens rea untuk membedakan ini berencana atau tidak ya sebuah penganiayaan. Tadi kan ahli juga sudah melihat penganiayaannya dan akibatnya juga berat ya. Nah sekarang memang satu topik aja sih terkait dengan berencana. Saya mau mencoba bertanya mengenai ilustrasi ya, karena kan kalau yang namanya ada tadi ahli juga menyampaikan klasifikasi ya, yang disyaratkan, yang diminta oleh undang-undang, yang mana sih yang penganiayaan, yang penganiayaan berat, ya kan, dan juga penganiayaan berat yang berencana. Siap. Di mana memang dalam konstruksinya selain dibedakan mengenai klasifikasi itu juga masa tahanannya hukumannya. Iya. Hukumannya juga artinya ini memang harus ada ukuran yang jelas. Karena bedanya juga sangat jauh ya, dari yang berapa 1 tahun berapa bulan sampai yang paling berat 12 bulan ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, jadi terkait dengan perencanaan, ini batasannya itu sampai di mana sih orang bisa dinyatakan berencana? Mungkin saya bertanya melalui ilustrasi ya, saudara ahli ya. Apabila seseorang A ini mendengar berita bahwa ada pacarnya ini diperkosa, contohnya seperti itu, disampaikan oleh pacarnya diperkosa, pacarnya katakanlah si B ya, oleh si C, dan kemudian si A ini ingin bertemu dengan si C. Dia merencanakan pertemuan tersebut, merencanakan bagaimana cara bertemunya, pokoknya karena si C ini, si korban lah, saya langsung katakan korban ini, mengelak terus. Tapi tujuannya adalah mau bertanya, benar nggak sih kamu memperkosa? Memang di dalam perjalanannya, si A ini mengajak pihak lain. Dan di dalam perjalanan itu pun ada umpatan-umpatan kebencian ya. Karena memang apa yang diterima informasinya itu diperkosa gitu ya. Ada umpatan kebencian bahwa ini akan saya pukul nih misalnya seperti itu ya. Tadi kan juga, nah apakah ini kaitannya juga dengan keterangan ahli ya, itu tadi contohnya, dan mereka bertemu dan terjadilah. Tadi kan ahli juga menerangkan bahwa ada telah mempersiapkan sarana dan prasarana. Artinya tentunya kan sarananya apa, ya, prasarananya apa, itu sudah dipersiapkan. Nah, dengan contoh yang tadi, memang mereka berupaya untuk bertemu, ya, dan ada umpatan-umpatan kebencian, ya, saya pukul, saya apa, gitu. Apakah itu cukup merencanakan untuk dikatakan sebuah perbuatan yang penganiayaan berat yang berencana, gitu, ya? Apakah umpatan-umpatan tersebut atau ada tes atau kualifikasi tertentu, seperti misalnya ya harus ada nanti kamu pegang kakinya, karena kan kalau misalnya kita lihat contoh perencanaan yang paling simpel ya ahli ya, paling simpel kalau mau orang melakukan perencanaan pemboman misalnya, pasti ditentukan waktunya, nanti siapa yang naruh, siapa yang ini gitu ya. Apakah umpatan-umpatan kebencian itu, ya saya pukul ini, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah perencanaan? Mohon ahli dapat memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilustrasi yang pengacara sampaikan tadi, ada sesuatu hal yang mungkin yang belum disampaikan. Contoh begini, saya hampir setiap tahun pulang ke Padang, Pak. Kebetulan saya orang Sumatera, dan setiap saya pulang itu saya tidak pernah membawa parang. Kebetulan di daerah Lahat itu banyak maling dan bajing loncat. Tetapi saya hanya membawa kalau saya membawa golok ataupun parang itu namanya berencana.
tetapi saya hanya membawa kunci setir. Kunci setir itu berigi dan bisa mematikan. Tetapi kalau ada orang yang menghambat perjalanan saya dengan ancaman untuk merampok keluarga saya, maka kunci setir itu bisa membunuh. Itu tidak berencana. Maka dalam konteks berencana dan tidak berencana ini adalah bagaimana kita mempersiapkan melihat ada sesuatu hal yang sudah terjadi yang penasihat hukum sampaikan tadi, si A dengan si B menceritakan ceweknya diperkosa, maka pada waktu itu timbullah suatu ekses kegoncangan jiwa. Kalau seketika itu ada orang yang memperkosa tetangga saya atau anak saya, maka not worth excess pasal 49, kegoncangan jiwa yang hebat, akibat kegoncangan jiwa yang hebat. Tetapi dalam konteks semacam yang penasihat hukum sampaikan tadi, kita dapat memperkirakan, memprediksi apakah sesuatu itu bisa berakibat. Kita patut menduga, beberapa kali saya sampaikan kepada jaksa tadi, dapat menduga atau patut menduga dari akibat perbuatan yang disampaikan itu, kita bisa memikirkan dari jarak tempat berencana dengan korban itu sangat jauh, ada sekitar 2 jam 3 jam lah. Tetapi suatu peristiwa itu terjadi, sehingga apakah itu dikatakan berencana atau tidak? Artinya ada nggak persiapan itu? Saya tidak melihat adanya persiapan golok, petungan, tali dan sebagainya, tidak ada. Tetapi dengan ilustrasi konstruksi hukum yang disampaikan oleh penyidik, maka saya bisa menyimpulkan, gitu ya. Baik. Kalau tadi ahli juga menyampaikan bahwa mempersiapkan sarana dan prasarana ya, itu yang membedakan antara yang berencana atau enggak. Mungkin ahli bisa memberikan contoh kepada kami ya, ahli, bagaimana sih yang menurut ahli itu sebuah perbuatan penganiayaan yang berencana? Penganiayaan berencana itu, kalau saya membawa golok itu bisa perencanaan pembunuhan. Kalau saya membawa pentungan itu bisa berencana penganiayaan, penganiayaan berat, atau membawa sesuatu bisa juga katakan berat. Maka yang kita lihat dari konteks pasal 351 ayat 2, junto pasal 354, 355 tersebut adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Sengaja dan berencananya dari suatu akibat itulah bagaimana kita memprediksi yang akan ditimbulkan atau beratnya lawan dari sesuatu, dari subjek hukum ke objeknya, sehingga perbuatan itu dapat mengakibatkan luka beratkah, luka ringankah, luka berat, atau menimbulkan kematian. Memang kalau kita lihat dari suatu akibat itu adalah si korban ya sampai sekian bulan di rumah sakit, ya mohon maaf dikoreksi, kita yang memakai media sosial sini sudah melihat dan mendengar, apakah sesuatu itu dikatakan suatu perbuatan penganiayaan berat atau penganiayaan ringan? Tentu kita sepakat itu adalah pasal 351 ayat 2-nya, penganiayaan berat, karena menghalangi beraktivitasnya korban tersebut selama berapa bulan. Ya, berencana atau tidak berencana, kalau menurut pendapat saya di situ adalah ada suatu niat jahat, niat mens rea, yang mana orang tersebut bisa memperkirakan. Tadi saya katakan patut menduga lagi, ini akan timbul akibat hukum kepada korban. Gitu. Oke, jadi dia, apakah tidak, tadi maksud saya yang mempersiapkan sarana dan prasarana itu contohnya seperti apa? Ya. Mempersiapkan sarana dan prasarana itu bukan dalam konteks objek yang digunakan. Ya, bukan misalnya pentungan atau kabel atau tali atau besi dan sebagainya, tetapi di suatu niat yang menimbulkan akibat tadi, sehingga kita bisa memikirkan seseorang yang mempunyai kewarasan bisa memikirkan kalau seandainya ini yang saya lakukan kepada seseorang ini akan berdampak fatal bagi orang tersebut. Maka sangat sumir bagi kita untuk menanyakan apakah dia berencana atau tidak berencana. Tetapi dalam konteks hukum pidana, akibat dan mens rea dari seseorang yang melakukan itu bisa memprediksi kalau ini saya lakukan, ini akibatnya. Baik.
Ya berarti sangat sulit ya untuk menilai apa niat jahat ya. Cuman kalau misalnya ya, ini kan kita kan tidak mengacu kepada satu kasus ya, dan memang kami memerlukan keahlian dari ahli ini untuk mencerahkan. Kalau misalnya memang ya peristiwa seperti itu, contoh saya tadi kan sesuatu yang memang menimbulkan keingintahuan ya. Apa benar nggak sih ini diperkosa sesuai dengan informasi yang dia terima gitu loh. Apakah dengan berencana untuk melakukan pertemuan ya, yang ya pandangan saya sih itu masih dalam kewajaran ya, ingin tahu ya, ingin tahu. Lalu kemudian pada saat bertemu itu terpiculah amarah-amarah itu, baru dia keluar ahli. Tapi niat awalnya ini saya pakai asumsi ya. Saya nggak mengatakan di dalam kasus ini seperti itu. Saya mengatakan bahwa asumsinya memang pertemuan itu semata-mata ingin bertanya gitu loh. Bener nggak sih kamu melakukan itu terhadap pacar saya? Misalnya ini. Dan kemudian pada saat itu jawaban-jawaban yang diterima itu pada saat pembicaraan itu yang memicu. Sehingga menjadi ya seperti yang ahli katakan tadi ya, bukan pada saat disampaikan ada orangnya. Tapi pada saat kemudian ya 1-2 jam dengan niat awal untuk menanyakan, kemudian dari proses pembicaraan itu terpiculah. Nah, apakah seperti itu sudah cukup dikatakan perencanaan? Mungkin dari sisi lain saya melihat bahwa waktu saya pulang ke rumah, maka istri saya menceritakan anak kita diperkosa dan pelakunya kabur. Pada waktu itu timbul kegoncang jiwa saya. Maka saya cari kemanapun. Dalam beberapa hari saya bawa golok. Berarti saya itu berniat namanya. Niat saya itu ada untuk membunuh orang tersebut. Maka saya dapat dipidana. Tetapi pada saat seketika orang itu melakukan dalam pasal 49 tersebut, maka saya tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf dari perbuatan. Strafzuchting Grunde. Seperti yang penasihat hukum sampaikan tadi, mengukur satu niat jahat orang tersebut tadi dari awal juga sampaikan bahwa kita tidak bisa mengukur bahwa orang tersebut ingin mempertanyakan sesuatu akibat yang sudah terjadi dan akibatnya akan muncul pada saat itu. Tidak bisa. Seketika pada waktu itu muncul gejolak emosi seseorang, maka bisa dia pukul dan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Tapi itu tidak dikatakan sebagai not worth atau not worth excess, tetapi itu bisa katakan sengaja. Itu lebih ke sengaja ya, tidak ada penghapus pidana, tapi menurut ahli itu kesengajaan ya. Oke. Atau contoh yang paling sederhana, apakah kalau saya pakai ilustrasi lain ya, ada seseorang sudah mengetahui adanya suatu pelecehan seksual atau itu, dia sudah mempersiapkan senjatanya, menyerahkan kepada orang untuk ditembak, diserahkan pelurunya. Kalau itu sudah pasti berencana ya, pandangan ahli ya. Itu sudah termasuk ada niat berencana. Tapi kalau contoh yang ilustrasi saya sampaikan tadi itu sengaja ya? Bisa katakan sengaja. Dengan sengaja itu sudah sangat jelas sekali dia sengaja ya. Cuman untuk perencanaannya memang niatnya itu yang harus diukur ya. Baik. Kemudian saya mau bertanya juga ahli, ini kaitannya dengan pasal-pasal yang didakwakan ya. Jadi misalnya seorang ini didakwa secara bersama-sama ya, menggunakan pasal, katakanlah pasal 351. Pasal 351 berarti karena bersama-sama dijungtokan dengan pasal 55. Ya. Namun faktanya, bukan faktanya ya, cuman saya memberikan ilustrasi ya. Apabila ternyata pasal 55-nya ini, berarti kan ada dua pasal yang didakwakan ya, 351 dengan pasal 55. Ternyata pasal 55-nya ini tidak terbukti. Misalnya ya orang yang dikatakan bersama-sama itu ternyata tidak ada di situ.
Nah, apakah bagaimana dengan dakwaan tersebut ya? Apakah bisa dikatakan terbukti karena dan orang bisa dipidana padahal ada pasal 55 yang tidak terpenuhi karena dasar dari penuntutan perkara ini kan adalah surat dakwaan. Mohon penjelasan. Baik. Di pasal 55 itu bukan unsur delik, Pak, tetapi itu adalah perluasan delik dia. Maka bagaimana kejahatan itu berdiri sendiri atau tidak? Apakah ada orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana? Kalau kita lihat dari 143 dalam surat dakwaan itu syarat 2 syarat materi dan syarat formil. Tentu ini adalah jaksa yang menilai. Saya tidak membaca surat dakwaannya, tapi ini hanya dalam konteks fakta hukum di tingkat inkusator yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Baik, apakah itu cacat formil atau bukan cacat formil, itu bukan saya tidak berhak menilainya. Karena itu sudah dibacakan oleh jaksa, mungkin pertimbangan yang mulia lah. Itu yang dapat saya. Baik, terima kasih ahli. Kemudian kaitannya dengan ini kan penganiayaan ini kan deliknya delik material ya. Siap. Artinya kaitannya dengan akibat ya. Nah, apabila seorang ini didakwa penganiayaan berat ya, saudara ahli, dan tapi proses persidangan ini ternyata berangsur-angsur lama, ya, hanya dipakai katakanlah pasal 354 penganiayaan beratnya. Kemudian korbannya kemudian meninggal dunia. Nah, itu bagaimana dengan nasib penuntutan itu yang sedang berjalan? Karena ini kan deliknya adalah delik material. Apakah harus dituntut ulang dengan pasal yang mengakibatkan kematian atau bagaimana? Tentu tidak. Ya. Maka kalau dia sudah meninggal tentu pasal 77 KUHP tidak bisa dituntut karena terdakwa telah meninggal dunia ataupun dalam ini terdakwa telah meninggal itu bukan terdakwanya, korbannya, mohon maaf. Korbannya. Iya. Korban tidak. Gimana Pak? Tidak membuat dakwaan lagi tidak. Oh, jadi kasusnya diteruskan lagi. Tetap. Tetap pakai pasal 354 tadi. Nah, terus fakta bahwa dia meninggal dunia itu apakah itu akan menjadi memberatkan atau meringankan? Kalau seandainya korbannya meninggal dunia, berarti pasal 354 itu aja dia tetapkan adalah penganiayaan yang berat. Kan penganiayaan yang berat itu artinya adalah seseorang yang sudah sekarat dibawa ke rumah sakit dan 3 hari kemudian meninggal dunia. Penganiayaan berat, bukan kematian. Bukan pada waktu dia tuh membunuh, dia meninggal cepat itu pembunuhan. Berbeda. Iya. Oke. Jadi memang dampaknya itu juga itu yang membedakan ya sebenarnya. Akibat terakhir itu juga ya. Apakah akibat terakhir itu juga nanti mempengaruhi? Tidak. Ya, kalau misalnya orangnya mati tadi misalnya. Maksudnya si korbannya meninggal dunia? Iya, misal ya kan tadi kan kalau misalnya penganiayaan itu dilakukan dengan mengakibatkan luka berat, tapi ternyata dan kemudian persidangan berjalan ahli ya. Nah, persidangan berjalan hanya di pasalnya itu adalah bukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ya, tapi didakwa dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ya. Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Iya. Nah, jadi pada saat persidangan ternyata korbannya meninggal dunia. Nah, itu apakah pasalnya harus diganti atau bagaimana? Tidak. Maka kalau kita lihat di dalam norma dan kaidah dari pasal 351 ayat 2 dan 3 tersebut, memang posisi kasusnya kita harus melihat dari suatu akibat yang timbulkan tadi. Dalam pasal 351 ayat 3-nya yang menumbuhkan kematian, kita tidak bisa memprediksi bahwa suatu nyawa orang itu dicabut karena penganiayaan penganiayaan berat, tidak. Tapi akibat di dalam KUHP tersebut tidak disebutkan berapa lama si korban menderita di rumah sakit atau di rumahnya. Tapi dalam satu proses dakwaan, kalau dakwaan itu disebutkan dalam pasal 351 ayat 2 penganiayaan berat, tapi kemudian beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, itu tidak penganiayaan berat, tapi tetap penganiayaan berat, bukan kematian, tapi penganiayaan berat. Oke. Baik. Saya ingin
bertanya kepada ahli kaitannya dengan restitusi. Sebelumnya saya tanya apakah ini masih di dalam lingkup keahlian saudara ahli? Restitusi sebaiknya jangan tanya ke saya. Oh baik. Ya, sementara dilanjutkan. Baik, lanjutkan. Waktu saya pernah kuliah, dosen saya menjelaskan tentang perencanaan. Di dalam perencanaan menyatakan harus ada target yang jelas, lokus yang jelas, tempus yang jelas. Apabila salah satu ini tidak ditentukan, lokus atau tempus kan tidak ditentukan oleh misalnya si pelaku dan yang menentukan si korbannya, apakah ini bisa disebutkan perencanaan? Oke, tadi saya sudah ilustrasikan. Saya kalau pulang ke Padang, saya tidak pernah membawa golok dan parang, meskipun orang mengatakan di lahat itu ada bajing loncat. Ya. Tetapi kalau saya membawa golok itu namanya berencana, meskipun lokus tempus ini sudah sebutkan di sekitar lahat itu ada rawan. Tetapi peristiwa itu tidak terjadi, tidak ada apa-apa. Tapi kalau seandainya ada polisi yang razia, maka saya bisa dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat tentang senjata api. Nah, tetapi kalau seandainya perbuatan yang dikatakan yang ditangkap oleh polisi, saya sebagai tangkap polisi, maka itu bisa disita, maka dikatakan dengan berencana. Ya, bagaimanapun aspek hukum, norma yang penasihat hukum sampaikan tadi, perbedaan persepsi dari suatu pendapat ahli ataupun dari dosen lainnya sebenarnya sama, persepsi sama, objek itu sama. Tapi bagaimana kita cara menyampaikan bagi masyarakat ataupun bagi mahasiswa, itu salah satunya yang harus terpenuhi. Artinya tidak harus nampak dulu. Artinya kita mempunyai niat. Saya di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, tidak pernah ada praktek membuka listrik ataupun potong-memotong, tetapi ada mahasiswa yang bawa golok. Tujuannya apa? Untuk membela diri. Membela diri itulah namanya berencana. Terdakwa cukup ya, terdakwa dari penasihat hukum Mario. Sekarang silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli Dr. Alpitra ya. Siapa? Kami ingin minta penjelasan atau pendapat ahli kaitan dengan dakwaan yang disampaikan dalam suatu dakwaan itu tentang turut serta melakukan. Tadi ahli sudah menjelaskan atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum tentang pasal 351 penganiayaan. Kami ingin pendapat ahli, karena setahu saya dalam definisi ikut serta dalam KUHP itu tidak didefinisikan secara jelas, secara eksplisit. Kami ingin pendapat ahli, definisi ataupun konstruksi dari ikut serta atau penyertaan atau deldeming itu menurut doktrin ahli itu menganut doktrin mana, atau ahli ada sendiri? Sebentar. Saudara tanya aja pendapat ahli, kalau memang tidak saudara sependapat, saudara nanti tuangkan dalam pembelaan. Tanya aja, menurut ahli. Itu yang mulia saya tanya. Ya, menurut ahli, turut serta itu apa? Ya, apa? Begitu aja. Ya, saya pengantar dulu yang mulia. Iya, langsung saja. Iya, pengantar dulu yang mulia ya. Kami ingin pendapat ahli tentang doktrin tentang penyertaan atau ikut serta, turut serta. Silakan ahli. Baik. Deldeming atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya adalah suatu perbuatan yang di mana dilakukan oleh lebih dari satu orang, bukan berdiri sendiri satu perbuatan tersebut. 3 orang yang ingin berniat untuk mencuri suatu rumah kosong, yang 2 orang masuk ke rumah, yang 1 menunggu di tiang listrik. Orang yang di luar tiang listrik mengatakan, kalau saya pukul tiang listrik ini 2 kali, maka Anda di dalam itu ambil langkah 1000 cepat, karena ada security yang razia.
perbuatan orang yang di luar rumah ini juga dikatakan turut serta. Dia tuh pasif mengintai, melihat orang yang apabila ada orang security atau orang lain atau yang punya rumah masuk, maka meskipun dia tuh hanya pasif memantau situasi di luar, mereka juga dikatakan turut serta. Artinya pada saat melakukan kejahatan, yang mereka sadari ada peran masing-masing, tugas dan fungsi mereka ini sudah disepakati sebelum adanya satu tindak pidana tersebut. Beberapa doktrin yang mengatakan bahwa ada orang yang pasif dan ada orang yang aktif. Aktif adalah melakukan kejahatan secara langsung, pasif adalah bisa dia itu hanya memberikan informasi sarana dan prasarana, atau model sekarang ini dia hanya memberikan Sherlock. Nah, itu sudah termasuk. Maka penyidik bisa memposisikan patut diduga Sherlock ini adalah memberikan kemudahan kepada orang untuk melakukan kejahatan. Di mana lokus tepus deliktinya. Gitu, Pak. Tadi bagaimana ahli tadi mengatakan bahwa tadi ahli juga tadi menyinggung soal mens rea, ya sikap batin. Tadi juga bahwa penyertaan itu ada kerjasama. Bagaimana pendapat ahli kalau fakta-fakta hukumnya kerjasama itu dari awal tidak ada juga sikap batin dari awal si ikut serta ini, si pengikut serta ini untuk melakukan itu? Apakah itu bisa juga dimasukkan dalam dikategorikan turut serta? Akibat dari perbuatan yang telah terjadi yang dilakukan oleh beberapa orang, seharusnya dapat menduga akan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Sejauh kewarasan seseorang untuk memprediksi adanya tindak pidana yang akan terjadi, maka orang yang dibujuk di dalam pasal 55 itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan membujuk melakukan. Peran-peran semacam ini sesuai dengan pasal 57 dikatakan maksimum pidana pokok bagi orang yang membantu melakukan di 3. Artinya dalam hukum pidana disebutkan aktor intelektual, manus domina ini adalah membujuk melakukan perbuatan pidana meskipun dia sendiri yang melakukan. Apakah orang yang dibujuk itu mampu atau tidak mampu untuk melerai atau menghalangi suatu perbuatan tersebut? Tadi saya sampaikan sejauh tidak membahayakan bagi kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain yang ada di situ, maka itu bisa dikatakan membantu melakukan. Seharusnya ada sedikit saja ada hambatan yang dilakukan oleh seseorang yang turut serta tersebut melerai ataupun memisahkan, berarti dia itu aktif untuk memisahkan perbuatan tersebut. Tadi ahli menjelaskan tentang kewajaran. Bagaimana tolok ukurnya itu tentang kewajaran itu apabila pada saat dari awal tidak ada suatu perpukatan, tidak ada suatu persekongkolan, tidak ada suatu pembagian tugas bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini yang dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang itu loh. Itu kami ingin pendapat gimana kriterianya kewajaran itu dihitung tolok ukurnya dari segi hukum atau dari segi psikologi. Oke, mungkin Bapak penasihat hukum juga sudah membaca BAP-nya. Ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang menyebutkan perintah. Ada perintah dan ada kata sifat. Ya, maka saya sampaikan dalam konteks ini ahli bahasa mengatakan kalau dia berdiri menyampaikan itu bisa perintah. Tetapi kalau dia dalam keadaan membaca ataupun duduk itu bisa kata sifat. Maka dalam bahasa perintah dalam konteks bagaimana menyuruh orang tersebut dalam keadaan tertentu, apakah dalam keadaan emosinya memuncak, tentu saya tidak melihat seperti itu karena saya bukan sebagai saksi saya. Iya, ya. Saudara adalah sebagai ahli, kami yang menanyakan tentang pendapat saudara.
Kemudian bahwa dalam peristiwa yang terjadi itu ada kata-kata, tadi juga ahli sudah mengatakan, kalau ada kata-kata yang terungkap dari salah satu yang tadi mereka ada di lokasi itu bersama-sama atau sebelumnya, itu kalau ada si A ini menanyakan, kalau pacarmu dimarahi, digituin, apakah saudara marah atau tidak? Dia nanya, yang ditanya A kepada si B ini dia marah. Kami ingin menanyakan kepada ahli, ini hanya narasi, perintah, atau hanya pernyataan? Izin keberatan yang mulia, ini ahli pidana bukan ahli bahasa yang mulia. Dalam BAP-nya ada. Iya, Dia tapi mengatakan ahli itu. pidana, tolong. Iya, tapi dalam BAP kami ingin mengatakan itu. Ya, maka jangan dipotong sudah, dulu. Ini jangan langsung begitu. Sudah. Saudara keberatan pertanyaan itu karena Ahli pidana yang mulia, dia nggak bisa mengatakan tentang. baik, ganti bukan dengan ahli ilustrasi bahasa. pertanyaan saudara. Ini mungkin penjelasannya begini. Penjelasannya mungkin begini. Ini berkaitan dengan pertanyaannya. Saya ambil alih sebentar ya, penasihat hukum ya. Silakan. Apakah suatu perencanaan itu perencanaan menurut ahli itu apakah harus ada kesepakatan lebih dulu, ya, perencanaan dalam hal ini oke, pertanyaan selanjutnya perencanaan kaitannya dengan pasal 55 ya, pasal 55 adanya turut serta ya, penyertaan khususnya turut serta. Apakah dalam turut serta itu harus ada kesepakatan lebih dulu untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak? Itu kan maksudnya? Ya, Tidak. Ya. Tidak. Tidak harus ada kesepakatan. Sejauh dalam konteks akibat yang timbulkan tidak bisa dihalangi, akibat yang muncul di depan mata tidak menghalangi, berarti tadi dalam pasal 531 itu sudah disebutkan terang benderang. Saya ulangi lagi, barang siapa dengan sengaja membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada saat itu yang tidak membahayakan bagi dirinya, dipidana penjara 3 bulan kurungan. Artinya dia itu pasif. Kepasifan orang ini sejauh tidak membahayakan bagi dirinya, dia dipidana. Tetapi kalau membahayakan bagi dirinya, maka dia pasif, dia tidak dipidana. berarti ini kan tergantung dari, kami ingin juga pendapat ahli, bahwa walaupun bersama-sama terjadi terjadi hal tindak pidana, peristiwa pidana lah, bukan banyak. Terjadi peristiwa pidana di lokasi, padahal sebelum terjadinya peristiwa pidana di lokasi, bahwa si A ini tidak mengetahui sebelumnya. Terus di lokasi terjadi peristiwa pidana. Saya ulangi, Ya, dalam BAP itu si seseorang ini sudah menelepon seseorang bahwa saya akan menemui seseorang karena dia telah melakukan perbuatan asusila kepada seseorang. Maka muncullah sesuatu hal yang bersifat negatif yang muncul pada dirinya. Seharusnya orang itu bisa menolak, saya nggak ikut, takut nanti terbawa dalam pasal 55 itu serta. Apakah itu sudah dipikirkan oleh seseorang tersebut atau tidak? Itu bukan pandangan pendapat saya. Saya tidak bisa mengatakan, itu maksudnya. Sejauh orang itu sudah bisa memperkirakan, tadi saya sebutkan patut menduga ini akan terjadi seperti ini. Dalam BAP ahli yang kami baca itu, ahli ditanyakan oleh penyidik tentang kejadian fakta ditanyakan oleh penyidik. Itu tadi tentang tadi yang saya ilustrasikan tadi ya, tidak perlu saya ulang tadi ya.
Itu BAP ahli itu, ada di BAP. Saudara juga menjelaskan, kami ingin menanyakan itu apakah itu hanya sekedar narasi yang saudara di situ katakan bahwa saya akan marah kalau pacar saya digituin. Saya tanya kepada pendapat ahli, bagaimana? Bukan hanya pertanyaan, tetapi video pun dikirimkan kepada saya, dan suara-suara yang berisik pada waktu itu ada suara-suara seseorang, saya tidak tahu orangnya. Maka itu dikatakan dengan turut melakukan perbuatan tersebut. Itu turut melakukan perbuatan tersebut atas dasar peristiwa kan, fakta, peran. Sejauh mana peran, kembali lagi kami akan katakan, kami akan fokus pada klien kami tentang keikutsertaannya itu, bahwa yang bersangkutan atau si A ini tidak mengetahui dari awal, kembali di TKP juga tidak, hanya diminta untuk melakukan sesuatu yang bukan melakukan pemukulan fisik, bukan yang sesuatu yang disuruh, bukan melakukan pemukulan fisik, tapi hanya untuk dengan perbuatan lain itu. Okay. Kalau seandainya ada fakta video yang ada di sini, mungkin bisa kita kaji, kita analisis secara mendalam. Tetapi karena fakta video itu sudah hapus di HP saya, mungkin hanya saya bisa menilai dan menganalisis satu tindakan. Peristiwa itu terjadi beberapa detik, detik lah, saya hitung detik bukan menit, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pasal yang disangkakan pasal 76C itu jelas. Ini pendapat saya, itu pandangan saya sebagai akademisi. Perbuatan yang menimbulkan duka berat atau tidak berdayanya seseorang, di mana seseorang itu adalah membiarkan atau pembiaran terjadinya suatu tindak pidana. Seharusnya dalam situasi dan kondisi seperti itu, dia bisa melerai atau tidak memvideokan tersebut. Maka viralnya satu perbuatan itu karena apakah dia orang itu yang memviralkan atau tidak, wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Ya, jadi pendapat ahli secara keilmuan, tadi adalah ahli pidana, bahwa yang tepat untuk dengan peristiwa-peristiwa itu, bahwa yang tepat untuk didakwakan adalah pasal 76C itu. Pasal 76C, kalau itulah yang membantu melakukan itu serta tadi. Ya, jadi pendapat ahli adalah yang tepat untuk didakwakan adalah pasal 76C. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian kami akan menanyakan tentang keahlian dari ahli. Karena ini ada beberapa hal fakta yang kami alamin di lapangan yang berbeda. Bagaimana pendapat ahli kalau seseorang melaporkan tindak pidana A, tapi dalam proses penyidikan itu berkembang beranak pinak pasalnya. Saya ingin pendapat ahli, apakah itu bisa dibenarkan sesuai dengan, apakah ada ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur tentang itu? Silakan pendapat ahli. Di dalam hukum acara, Het Inland Reglement atau KUHAP, jaksa dalam proses pra penuntutan itu boleh menambah atau menyertakan pasal-pasal lain sejauh ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Hari ini dalam HP saya ini, baru semalam itu ada penyidik meminta kepada saya di daerah Tangerang Selatan, jaksa memasukkan pasal sekian. Sejauh ada hubungan boleh, Pak. Ada dasar hukumnya, Pak. Tidak, artinya adalah dalam hukum acara, sejauh itu ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, artinya pasalnya kurang, maka dalam proses P18, P19 itu, dalam proses pra penuntutan itu boleh. Berarti sejauh ada hubungannya.
sejauh ada hubungan. Yang pasal tindak pidana yang didakwakan. Iya, tapi yang kami alamin, itu maka kami mengatakan kami ingin juga pendapat ahli. Yang kami alamin juga sekarang di salah satu Polda, kami melaporkan A, tapi dalam penyelidikan pasal yang saudara laporkan ini tidak memenuhi, adalah setelah penyelidikan adalah pasal B. Saudara harus melaporkan ulang. Ini bagaimana? Sedangkan ini pasal yang dilaporkan A dan berkembang beranak pinak dan tidak ada lapor LP yang baru. Saya pikir kasus sama nih. Sebentar ahli ya. Keberatan yang mulia. Sebentar. Saya pikir ahli sudah jelas. Tadi jawabannya itu sejauh ada kaitan boleh. Bahwa itu ada kasus saudara itu kasus lain. Ya kami ingin dasar hukumnya gitu, masuk ketentuan apa. Menurut pendapat ahli tadi kan dalam praktek kan ada P18, ada apa pra penuntutan itu penuntut umum wajar saya itu memberi boleh. Pendapatnya. Ya, Dan itu ahli katakan boleh. Kalau saudara nanti mengatakan bahwa ahli itu tidak benar, harusnya tidak boleh, saudara tuangkan aja dalam pembelaan saudara. Ya baik, dari saya sementara itu dulu, mungkin ditambahkan oleh teman saya. Menghadap sini aja biar enggak apa itu ya menghadap sini aja. Jadi supaya lehernya enggak ya. Saudara saksi, ahli, saya tertarik dengan penjelasan Anda untuk yang pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014. Di situ kan bahasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, gitu. Seperti yang saudara ahli bilang, ini fokus terhadap anak, baik korban maupun pelaku, gitu ya. Oke, dalam pasal ini memang ada bahasa yang tentang membiarkan. Kalau boleh saya mau coba menegaskan apakah bagaimana ahli menafsirkan bahasa membiarkan ini. Dari konstruksi video yang saya lihat itu ada suara-suara yang dia tidak berusaha untuk maaf ahli, saya hanya minta penafsiran Anda terhadap membiarkan itu bukan membiarkan. Tidak menjelaskan. Oh, enggak usah masuk kasus ya. Iya, membiarkan itu artinya adalah sudah saya sampaikan tadi di dalam pasal 531 KWP. Barang ini yang ketiga nih. Iya. Saya bacakan. Iya. Silakan dibaca nanti teman-teman. Barang siapa dengan sengaja membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada waktu itu yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, dipidana kurungan 3 bulan. Artinya adalah membiarkan itu sejauh dia mampu untuk supaya orang itu tidak melakukan perbuatan, tetapi dia tidak menghalangi perbuatan itu terjadi sehingga berlanjutlah suatu proses luka atau meninggalnya orang tersebut. Padahal dia mampu. Ketidakmampuan orang itu tentu kita lihat dari suatu aspek psikologi, ketakutannya atau tidak. Itu bukan urusan saya sebagai ahli, tetapi ada ilmu kejiwaan. Orang ini tidak mampu saya kejiwaan. Tetapi kalau seandainya orang yang berantem itu tidak pakai golok, tidak pakai senjata api, tidak pentungan, maka saya mampu, saya harus bisa melerai tindakan yang membahayakan bagi orang tersebut. Pasifnya saya membiarkan orang tersebut, maka bisa dikatakan saya turut serta. Jadi maksud ahli kalau misalnya orang itu yang melakukan penganiayaan itu membawa senjata, itu dianggap orang yang tidak mau membantu itu tidak terkena pasal yang dimaksud. Tapi kalau misalnya dia tidak membawa senjata dianggap seharusnya bisa dilakukan. Ya. Jadi menurut ahli batasannya itu adalah bawa senjata atau tidak bawa senjata? Oh tidak, itu luas, sangat luas itu Pak. Sangat luas. Ya sangat luas. Kita tidak boleh menerjemahkan secara tata bahasa secara sempit. Okay. Atau begini ya ahli, secara objektif si orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membantu, itu ya, gitu. Kemampuan, oke. Yang saya mau coba kasih ilustrasi ya. Saya coba kasih ilustrasi. Gini,
Kita lagi ada di mall, si A membawa anak yang namanya B. Ada kalau di mall kan pasti rame. Si A emosi nih, digampar tuh si B. Ya, dia memukul si B. Masuk 1, 2, 3 pukulan, gitu. Gak ada orang di mall itu yang berani menghalangi A. Apakah semua orang itu dikenakan pasal 76C? Ya, kita lihat dulu, bukan orang semua demo, artinya maksud dari penasihat hukum pasti orang yang terdekat di situ. Orang terdekat Ya, di situ. dekat situ. Kalau ada security, pihak keamanan di situ, atau orang yang misalnya segede bapak badannya mampu menghalangi, maka bapak harus menghalangi perbuatan itu tidak terjadi. Jadi harus ada ukurannya tuh. Kalau saya orang yang lebih besar dari bapak itu, kalau saya lebih kecil dari si A itu saya Nanti terpental nanti. dianggap tidak mampu. Ya, ketidakmampuan. Saya lebih kecil dari dia tapi saya lebih jago karate. Ya, bisa itu nanti subjektif nantinya. Berarti Ya. itunya subjektif Bisa, ya? subjektif. Sangat subjektif. Ya. Oke. Sekarang gini, udah masuk nih 1, 2, 3 pukulan tadi yang ilustrasi tadi ya. Si A itu udah melancarkan 1, 2, 3 pukulan ke anaknya. Ada orang terdekat itu si C kita bilang ya. Si C itu orang terdekat. Sudah masuk 1, 2, 3 pukulan, dia baru menghalangi. Apakah itu dikenakan juga pasal 76C? Oh Dianggap tidak, membiarkan. dia tuh aktif dia tuh. Berarti dia tuh berusaha untuk menghalangi. Berusaha untuk Aktif, menghalangi. iya. Artinya kalau misalnya menurut ahli, kalau yang terhadap C ini, menurut ahli apabila tidak dihentikan pemukulan akan terus terjadi. Jadi hanya dengan C itu menghalangi, maka pemukulan terjadi. Iya. Apakah C, saya mau memastikan lagi, apakah C itu dikenakan pasal 76C? Tidak. Jelas Karena tidak dia ya? sudah berusaha untuk menghalangi. Oke, menghalangi. Oke, baik. Oke, boleh dilanjut dulu. Yang mulia, boleh izin saya ke kamar kecil dulu? Oh ya, baik ya, kita skos dulu. Karena tidak bisa ditahan itu, kita skos dulu. Gantian terjawabnya yang kepengen ke kamar kecil. Kepengen kamar kecil gimana? Cepat ya. Coba foto. Itu yang untuk Pak Hatala itu apakah jam 12 itu on time atau jam 1? Nah, Jam 12 di sini atau di sana? di sini kan? Atau jam 1, coba lihat.
Dia bisa menyesuaikan kita. Iya, jam 12 waktu Indonesia. Maksudnya kalau misalkan jam 1, kan nggak jam 1 toh, dia bisa menyesuaikan kita. Oh ya udah. Mereka di konsulat jenderal. Ya udah. Nggak apa-apa. Nah yang penting itu, apakah dia terbatas waktunya sehingga harus jam 12 atau? Karena di sana kan jam 7 pagi Bapak. Oh ya udah. Berarti kalau jam 8 sana kan bisa. Iya. Baik ya, skos kita cabut. Silakan lanjutkan. Penasihat hukum dari terdakwa Sin. Ya, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih saudara saksi sudah bisa hadir. Saya ahli, Pak. Mohon izin. Terima kasih saudara ahli sudah bisa hadir dalam persidangan yang baik ini. Saudara ahli, tadi kan sudah jelas apa sih yang dimaksud dengan niat batin di dalam melakukan tindak pidana 351 include sampai 355. Terus kemudian junto 55 sampai 56 sampai ke 76C. Saya coba izin kasih ilustrasi si A dan si B dan si C dan si D. Si B pemilik radio. Dia mencoba memperbaiki radionya di suatu tukang servis, yaitu si D. Terus si A sebelumnya menyatakan, walaupun bentuknya rumor, radio lo tuh udah gak dibenerin tuh. Akhirnya si B berniat untuk ngecek itu radionya. Dan dia mengajak si C untuk ngecek ke tukang servis D. Nah kemudian sesudah tiba di tempat, ternyata memang radionya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan si pemilik, yaitu si B. Nah, si C dalam hal ini disuruh si B untuk mencatat, kira-kira tolong dong catat berapa sih biaya perbaikan dan segala macam. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, si B secara merasa geram, dia termakan dengan omongan si A bahwa benar-benar ternyata radio gua nggak dibenerin dengan ekspektasi yang benar. Akhirnya si B memukul si D. Nah, pertanyaan saya bahwa kalau dilihat dari teori kondisi psycho dan teori individualis dan kemudian atau kausa prima ya, prisma ya, ahli yang lebih tahu mungkin, dan generalisasi. Apakah tindak pidana pemukulan yang dilakukan si B kepada tukang servis itu dan si C disuruh tadi mencatat, peran mereka itu berbeda-beda ya, saudara ahli? Mohon izin kejelasannya. Makasih. Tentu kita lihat di dalam pasal 57 tadi sudah saya sampaikan juga, maksimum pidana pokok bagi pembantu kejahatan dikurang sepertiga. Maka bagaimana kita mendefinisikan atau membuat suatu konstruksi kausalitas yang seperti Bapak
sebutkan tadi hubungan sebab akibat. Tidak mungkin ada suatu pemukulan yang dilakukan oleh seseorang tadi tanpa ada suatu informasi yang salah atau benar, tetapi perbuatan itu sudah terjadi. Akibat pemukulan sudah ada akibat hukum tindak pidana penganiayaan, sehingga perbuatan penganiayaan itu terjadi karena ada sakit hati atau tersulut emosi karena ucapan ataupun perkataan seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dilakukan tersebut. Apakah ada peran orang yang menyampaikan itu kepada orang lain atau tidak? Maka kita lihat posisinya di mana. Ya, posisi orang yang membuat perbuatan itu perbuatan itu terjadi. Tapi kalau seandainya dia ada di situ, dia turut serta. Tetapi kalau hanya sebatas cerita saja, maka itu perbuatan itu tunggal. Ya, terima kasih ahli. Nah, kalau tadi keterangan ahli bila mana seseorang itu ada di TKP, artinya di tukang servis radio tadi. Nah, menurut keterangan ahli, mohon izin penjelasan. Bila mana tadi kan saya ceritakan bahwa di dalam kronologis kenyataan itu adalah A, B, C, dan D. Si C yang disuruh mencatat berapa biaya yang diperlukan untuk biaya servis radio tersebut. Nah kemudian ternyata sesuai, artinya ilustrasi yang saya terangkan tadi itu akhirnya dibawa ke persidangan. Dan kemudian di dalam tengah persidangan itu terlihat fakta-fakta yang terjadi, bahwasanya si A tidak ikut jadi turut dalam perkara sebagai terdakwa, tapi yang terdakwa adalah si B dan si C dan si D. Nah, kemudian di persidangan berjalan, keterangan si B selaku pelaku utama menyatakan bahwa si C itu disuruh untuk mencatat tadi. Akan tetapi dalam perkembangan saksi-saksi yang lain juga kemudian si C itu ikut dalam hal awal sampai ke kejadian itu di bawah tekanan. Di bawah tekanan karena memang ada sesuatu hutang budi kepada si B, maka seolah-olah dia siap perintah apa sajalah. Kira-kira demikian saudara ahli. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dianggap perbuatan pasif berbuat atau memang hal lain yang sesuai dengan keterangan saudara ahli tadi? Jelaskan, izin saudara ahli penjelasannya. Kekuatan pembuktian itu ada 5. Pasal 185, 186, 187, 188, 189. Itu kekuatan pembuktian. Maka dimanapun sidang perkara pidana itu harus mengacu ke 5 pasal tersebut. Apakah seorang si A dia tidak melakukan perbuatan, maka dia harus dapat dimintakan keterangannya sebagai saksi sesuai dalam pasal 1/27. Saksi adalah orang yang karena perbuatannya dapat mendengar, melihat, mengalami dan memberikan keterangan baik di tingkat inkusator ataupun akusator dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami tersebut. Dari keterangan saksi-saksi tersebut tentu hakimlah yang menilai apakah suatu perbuatan itu terjadi atau tidak. 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tambah keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dari ilustrasi yang Bapak penasihat hukum sampaikan tadi, itu harus didengarkan dari keterangan saksi-saksi yang ada di TKP tersebut. Hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Di dalam 99 Asmaul Husna itu ada. Ya hakim adalah orang yang bijaksana. Ya, terima kasih saudara ahli. Nah, tentu kami juga menyadari itu sesuai fakta-fakta persidangan, tentu hakimlah yang memutuskan nanti apa hasil daripada pemeriksaan dan persidangan yang berjalan dengan baik. Coba izin saudara ahli ya, karena ini berkaitan tadi dengan ilustrasi perkara itu.
mengenai apa namanya pembiaran di pasal 76C ya. Ini kan di dalam tempus dan lokus deliktinya jelas itu tadi antara A, B, C dan di D di tempat servis itu radio. Nah, kalau dilihat daripada apa namanya kenyataannya ya, di mana sih terletaknya di antara peristiwa tadi, misalnya pre-faktum atau post-faktum dalam suatu kejadian tadi itu, apakah memang automatically mohon izin, automatically si B yang menggambar karena tidak sesuai dengan ekspektasi, karena kenapa gua bilang ini tapi lu bilang nggak tahu, gua bilang ini lu masang yang ini, akhirnya dia pukul up. Di mana batasan mereka itu? Niat dari awal memang tidak ada untuk memukul, ternyata karena ditanya kok ini pasangannya NTC-nya tidak sama dengan ininya tidak sama, akhirnya digebot tuh, dipukul. Terus si C hanya disuruh nyatat dan dia tidak mengerti apa-apa dan dia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan si B pada saat itu. Mohon izin saudara ahli. Post factum dan ante factum itu biasanya banyak digunakan dalam perikatan perdata, Pak. Siap. Ya, maka dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, kapan, sesudah atau sebelum. Nah, ini yang post factum yang Bapak katakan. Betul. Kalau sesudah peristiwa pidana itu dilakukan, maka itu dikatakan penganiayaan. Tetapi kalau sebelum, maka itu namanya antefaktum dalam hukum perdatanya. Bagaimana kita membedakan kedua istilah tersebut? Tentu ada kajian akademis. Ya. Dalam kajian akademis itu tentu kita bikin suatu ilustrasi seperti yang Bapak Penasihat Hukum sampaikan tadi, A, si B, si C, si D. Maka peran masing-masing mereka itu ada nggak kaitan? Sehingga kaitan-kaitan itulah yang perlu dianalisis sejauh mana peran mereka masing-masing dalam terjadinya suatu delik tersebut. Dalam tindak pidana, misalnya dalam pasal penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya, tentu ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Tadi dari ilustrasi yang Penasihat sampaikan tadi, itu ada hubungan sebab akibat karena terjadi pemukulan. Karena seseorang menyampaikan radio ataupun TV yang diperbaiki itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemilik radio, sehingga muncullah emosi yang sesaat pada waktu itu. Tadi saya katakan, apakah orang yang memberi informasi memanas-manasi ada di situ atau dia berada di tempat lain? Kalau berada di tempat lain itu tidak ada hubungannya, tetapi kalau dia ada di situ itulah namanya pasif tadi, Pak. Ya, terima kasih. Tadi saya contohkan si A itu memang di dalam perkara itu tidak ikut. Ya, tapi kan setidaknya cerita itu saya coba ilustrasikan dari awal sampai ke peristiwa pemukulan akibat perbaikan radio yang tidak sesuai ekspektasi. Oke, kembali lagi saya. Kalau misalnya mengenai mens rea, ya, artinya ada niat jahat sejak awal yang dilakukan seseorang dalam melakukan tindak pidana tertentu, termasuk dalam perkara penganiayaan ringan, berat, dan sekalian atau mengakibatkan mati. Nah, antara A, B, dan C, tadi saya sudah coba ilustrasikan B dan C itu ada, si C itu merasa tertekan. Maka seolah-olah ya, mohon izin ahli nanti yang berpendapat saja, si C akhirnya mau saja disuruh atau apa saja. Apakah itu termasuk kalau dinilai dari teori secara psikologis seseorang dalam dakwaan, apakah itu termasuk teori apa? Mohon izin yang mulia, saudara ahli, apakah itu termasuk bagaimana posisi seorang C dalam peristiwa pidana tersebut? Terima kasih. Baik, tidak satupun yang ada di ruang ini, baik majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, para terdakwa dan para pengunjung yang tahu niat saya setelah ini, kecuali Allah dan saya sendiri. Maka niat mens rea itu kita tidak bisa mengukur dari perbuatan apakah dia itu berniat jahat atau tidak. Tetapi kalau ada hubungan dari tindak pidana yang dilakukan
tersebut dengan akibat yang terjadi, maka itu bisa dikatakan ada ikut serta peran yang dilakukan oleh seseorang. Menilik dari suatu pendapat ahli bahwa teori untuk dapat dipidananya seseorang itu tadi saya sampaikan ada dua. Baik kita menganut teori dualistik namanya, mens rea dan actus reus. Kedua teori ini, ya, kita sebagai negara civil law, kedua unsur ini harus terpenuhi dulu. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di common law. Di common law, salah satu unsur yang terpenuhi, maka dia dapat dipidana. Maka mengukur niat jahat orang tersebut, ya, bukan dimulai dari suatu keinginan. Bisa saja keinginan saya untuk membunuh seseorang, tetapi pada suatu saat ketemu dengan orang tersebut tidak jadi membunuh. Apakah karena saya takut, karena badannya besar, maka niat saya itu tidak terjadi. Nah, perbuatan-perbuatan yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana, maka kepasifan seseorang yang ada di situ, tadi ini mungkin sudah yang sekian kalinya saya sampaikan, mampu tidak dia menghalangi. Maka ketidakmampuan orang itu bersifat subjektif. Ya, apakah karena orang yang melakukan kejahatan itu dia menggunakan senjata? Kalau dia menggunakan senjata berarti membahayakan bagi diri orang tersebut. Maka dia tidak melakukan action menghalang, tapi dia biarkan. Tetapi dia bisa membantu dengan cara lain, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu langkah terakhir. Gitu, Pak. Terima kasih ahli. Lanjut sedikit lagi. Di dalam peristiwa tadi, si B memukul tukang servis D. Kemudian, artinya kan deliknya selesai. Menurut hemat saya, mohon izin nanti pendapat ahli. Nah kemudian dalam pemukulan itu terhadap D, si C yang tadinya disuruh mencatat, menghalangi. Apakah itu termasuk pembiaran atau misalnya atau sesudah selesai peristiwa itu, ya, saudara itu ahli? Tidak. Kalau si C itu menghalangi, berarti dia itu aktif. Berarti dia tidak termasuk. Terima kasih. Selanjutnya, nah kalau kembali sedikit lagi kepada niat batin, ya, pantaskah seseorang itu dinyatakan turut membantu padahal sejak awal dia tidak tahu atau tidak menduga adanya akibat hukum yang akan dilakukan pelaku utama dalam tindak pidana? Maka di dalam peristiwa pidana itu ada enggak inisiatif seseorang yang disangkakan pasif atau membiarkan tadi, dia tidak mempunyai suatu etikat untuk menghalangi suatu perbuatan tersebut. Dari peristiwa yang nampak atau yang jelas bahwa perbuatan itu menimbulkan akibat yang sudah membahayakan bagi orang lain tersebut. Langkah-langkah yang pasti yang dapat diambil oleh seseorang itu tidak dapat dipidana kalau dia bisa berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan pada saat tindak pidana terjadi. Terima kasih. Artinya dia mencoba atau berusaha untuk melakukan pencegahan di dalam peristiwa yang sedang berjalan. Oke, terima kasih. Saudara ahli, satu lagi. Kalau kita kembali tadi kepada mens rea, ya. Terus mens rea itu kan tadi udah jelas dan terang dijelaskan saudara ahli. Nah kemudian kalau kita hubungkan dengan psikologis dalam peristiwa tertentu, apakah dalam menentukan mens rea itu diperlukan penelitian psikologis atau seorang ahli psikologis? Karena jujur saudara ahli yang mulia, kami akan mencoba nanti akan menghadirkan saksi psikologis dalam perkara ini. Izin yang ahli terangkan, mohon izin pendapat. Tergantung bagaimana penasihat hukum untuk menggali suatu kebenaran material. Karena di dalam sidang pidana ini adalah yang dicari itulah kebenaran material, bukan kebenaran formil. Terima kasih, untuk sementara cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa Mario.
jawaban. Tidak ada. Oh sebentar, ini dari majelis anggota ada yang Baik, saudara ahli ya. Siap Ada sedikit penegasan dulu yang ingin kita mintakan dari ahli. Pasal 351 ayat 2-nya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ya. Terus kemudian pasal 354-nya, dengan sengaja melukai berat. Kan gitu ya, jadi akibatnya sama-sama. Selain daripada itu, 351 juga, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. 355-nya ayat 1, penganiayaan berat yang dilakukan secara berencana. Kan sama-sama ada luka beratnya. Kalau ditinjau dari segi delik materialnya, coba yang membedakan kedua pasal ini bagaimana? Coba menurut ahli. Baik. Penekanannya. Ya. Penekanan itu adalah sengaja dan berencana, Pak, yang mulia. Maka sengaja dan berencana itu tentu ada suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kalau kita analisa norma dan kaidah 351, turunannya adalah 353, 354, 355, sebut itu turunannya. Di dalam pasal 351 ayat 1 penganiayaan ringan, tapi tidak disebutkan. Tetapi penganiayaan berat disebutkan, penganiayaan membukan kematian disebutkan, penganiayaan yang percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana. Maka turunannya adalah pasal 353, 354, 355 tadi. Artinya kita di sini pasti orang yang merindukan suatu keadilan, suatu batas-batas norma dari pasal-pasal tersebut pasti sudah paham. Di dalam pasal 351 ayat 2 di situ dicantumkan dalam pasal 352-nya, di mana perbuatan akibat di perbuatan itu korban tidak bisa menjalankan aktivitas dan mata pencaharian berat. Nah, bagaimana kita lihat dalam 354-nya? Ada unsur sengaja. Pasal 355 adalah berencana. Nah, culpa alpa berencana. Tentu sesuatu hal yang berbeda. Culpa meskipun suatu perbuatan itu terjadi tetapi tidak diinginkan oleh si pelaku. Perbuatan itu terjadi, culpa. Sedangkan alpa sengaja memang akibatnya ingin diinginkan, tetapi berencana pasal 355 itu jauh sebelumnya, tadi dari awal saya katakan, jauh sebelumnya seseorang itu sudah berencana ada suatu niat jahat akan melakukan suatu tindak pidana. Maka norma dan kaidahnya itu adalah sengaja dan berencana. Sengaja 354, berencana 355. Gitu yang mulia. Jadi artinya begini, apakah seperti 351 ayat 2-nya, penekanannya tadi itu luka berat, itu hanya sebagai akibat. Akibat maksudnya. Terus kemudian melukai berat sebagai tujuan. Melukai berat itu tidak. Tujuan itu pasti melukai berat itu bukan hanya dalam konteks suatu proses yang ditimbulkan, tetapi bisa juga dari suatu akibat yang berulang atau berkali-kali. Baik, saya sambung. Kalau dari awal, tujuan hanya sekedar untuk memberikan pelajaran lah saya anggaplah, atau melakukan penganiayaan, ya, untuk membedakan ini penganiayaan ini, akhirnya itu melakukan melukai berat, gitu ya, udah paham kira-kira ya? Dari awal tujuannya melakukan penganiayaan tanpa menyebutkan sebabnya, apakah sampai luka atau bagaimana. Ini baru muncul ketahuannya ketika di lokasi, sudah di lokasi. Ini bagaimana kita menentukan ini? Apakah ini memang sengaja dia melakukan penganiayaan berat atau memang penganiayaan itu yang mengakibatkan luka berat? Sengaja melakukan penganiayaan berat. Artinya pada saat seketika, pada saat itu emosinya memuncak. Maka emosi orang memuncak itu kita tidak bisa mengukur secara subjektif, tapi bisa dirasakan oleh pelaku sendiri. Maka bagaimana suatu aspek hukum psikologi seseorang
tentu saya sebagai ahli pidana tidak bisa menguraikan, tetapi dapat kita lihat timbul akibat yang membahayakan tadi. Baik. Kalau seseorang yang sudah tidak berdaya, namun penganiayaan itu tetap dilakukan, itu termasuk kategori melakukan penganiayaan berat, Ya. atau memang bagaimana? Penganiayaan berat. Melakukan penganiayaan berat. Satu. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Tadi saudara ada membahas menyangkut masalah pasal 531. Ya, betul ya? Terus pasal 56 ayat 2-nya memberikan kesempatan. Di sisi lain tadi 531 membiarkan. Yang membedakan itu bagaimana menurut ahli? Kalau membiarkan artinya suatu peristiwa itu telah terjadi. Dia seharusnya mampu mencegah. Tapi kalau pasal 56 itulah dia memberikan sarana prasarana. Contoh begini yang mulia. Ini peristiwa ini pernah saya diminta oleh Polsek daerah Depok, yang mengatakan ada dua orang pembantu yang sama-sama datang daerah Jawa. Seorang pembantu ini bekerja di rumah orang kaya di daerah Cinere, yang satu bekerja di rumah makan Padang. Orang yang bekerja di Cinere ini baru 1 minggu dia bekerja, dia bisa menggondong 75 juta uang majikannya. Bekerja sama menginformasikan kepada orang rumah makan Padang ini. Saya akan menyampaikan ilustrasinya. Si yang bekerja di rumah orang kaya ini menginformasikan kepada temannya yang bekerja makan Padang, kamu mau nggak datang ke rumah saya? Kebetulan malam ini malam minggu kita dan saya dan majikan pergi ke puncak. Nanti saya bikinkan kunci palsu. Kamu masuk, saya taruh kunci ini di bawah pot bunga dan kamu masuk ke kamar majikan saya, ini ada kuncinya. Maka perbuatan 56 itulah memberikan informasi sarana. Meskipun dia bukan melakukan, tetapi dia hanya berikan sarana dan informasi. Begitu yang mulia. Baik ya, untuk terdakwa Mario, saudara serahkan kepada tim penasihat saudara untuk menanggapi ya. Baik. Untuk terdakwa Sid, saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. baik ya. Terima kasih ya atas Siap, yang mulia. dapat keterangan yang saudara berikan. Ini silakan bisa meninggalkan tempat ini. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mulia. ya, boleh. Ini adalah sidang saya yang kedua yang paling lama yang mulia. Oh ya. Di tempat ini juga tahun 5 tahun yang lalu kasus Buniani. Ya, di sini juga dan termohonnya adalah Polda Metro Jaya 3 jam berlangsung, ini juga 3 jam yang mulia. Baik. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. KUHP-nya KUHP. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.